2 Tawarik pasal 14 ayat 1-15. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Oke, shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati ya. Oke, kita lanjut lagi nih hari ini. Tetap tentang Asa sampai pasal 16, panjang saudaraku. Tapi ada banyak poin demi poin itu, langkah demi langkah. Kisah Asa ini unik saudaraku. Kenapa? Tuhan menyatakan itu mengikutinya setiap tulisan tentang kisah Raja Asa ini, di kitab Tawari ini, 3 pasal ini, langkah demi langkah, satu persatu, kita temukan mutiara demi mutiara, saudaraku. Kita kalau membacanya langsung, kita nggak dapat, kayak lewat aja. Tapi ketika Tuhan terangi, ketika kita mau taat untuk membacanya, melihatnya, tiba-tiba ilham itu hadir. Wahyu itu hadir, saudaraku. Ketika saya diberikan tentang Asa ini, saya lagi melakukan sesuatu di kamar mandi. Tuhan bilang, bagikan tentang Asa. Terus Raja Asa. Iya, ya Tuhan. Lalu saya buka.
pasal 14. Saya searching, cari Raja Asa 14, 15, 16. Sebelumnya ketemu di kitab Raja-Raja. Tapi rasanya kok pendek ya. Baca gini, seingat saya, itu Raja Asa itu ada banyak hal di dalamnya, ceritanya. Bukan cuma pendek aja di kisah Raja-Raja itu, enggak. Kok cuma bla bla bla, banyak terlewati. Lalu saya lihat di bawahnya, ada 2 Tawari 14. Saya searching ada Raja Asa banyak sampai pasal 16. Lalu di dalam hati nih, saya juga bicara dengan rekan-rekan pelayanan di sini. Suruh bawa Raja Asa nih, panjang ini urusannya. Gitu. Saya baca, saya nggak dapat apa-apa saudaraku. Nggak dapat apa-apa. Cuma sekilas ceritanya, begini ingat, begini-gini. Dah. Begitu saya berdiri di depan sini, begitu dibacakan oleh rekan pelayanan dengan firman Tuhan yang pasal 14 ini dari awal, terjadi sebuah keanehan saudaraku. Buat saya ya, seorang pembelajar Alkitab, seseorang yang pingin tahu dari awal, getol dengan firman. Ya, by the way, sekedar info aja, sekedar cuman sharing aja. Kegiatan saya sebagai pelayan Tuhan, pagi sampai siang hari, itu kurang lebih 5-6 jam, minimal 3 jam kalau ada kegiatan yang lain. Kalau enggak, saya 5-6 jam, pernah sampai 7-8 jam. Saya tuh berdiri di depan televisi, di mana saya buka, namanya channel YouTube. Saya cari khotbah-khotbah, saudaraku. Di mana tiba-tiba khotbah ini nyantol di saya. Tiba-tiba saya klik akun ini, atau konten ini, tiba ada rasa. Lalu saya buka, saudaraku. Dan saya mendapatkan banyak masukan dari Tuhan, dari khotbah hamba-hamba Tuhan. Belajar menggali talenta berbicara. Menggali talenta untuk mengetahui isi firman Tuhan. Lalu mengembangkan roh. Mengembangkan hati nurani. Mengembangkan batin untuk menangkap pesan-pesan dari batin atau hati Allah. Apa yang ingin Allah sampaikan? Kadang teguran saudaraku, kadang petunjuk arah, kadang pelajaran, kadang contoh, kadang sesuatu yang belum terjadi. Tiba-tiba terjadi, saya ingat saya pernah dengar khotbah seperti ini, dengan kejadian ini. Tiba-tiba Allah ingatkan dengan yang lalu. Begitu dinamisnya Allah melalui khotbah-khotbah para hamba Tuhan. Yang saya tidak kenal dan mereka tidak kenal saya. Betapa pentingnya kita mendekat secara pribadi kepada Allah. Betapa pentingnya kita mendekat terhadap firman Allah. Apapun bentuknya, kalau saya saat ini belajar dari channel YouTube. Ada teman-teman hamba Tuhan yang membuka Alkitab. Membuat tulisan Alkitab itu, buku Alkitab itu seperti hidup. Silakan aja. Sama aja, yang penting kita mendapatkan makanan rohani dari Tuhan. Nah, saya setiap hari sekian lama saudaraku, ketika mendapatkan tentang kisah Raja Asa, itu ada yang unik, ada yang berbeda. Saya menemukan sebuah keanehan, setiap langkah kita membahas, itu akan menemukan mutiara, di mana setiap mutiara ini berbeda saudaraku. Dari awal menceritakan pribadi Raja Asa, lalu bagaimana Tuhan berperang, itu setiap titik, setiap mutiara itu berbeda saudaraku. Klausul demi klausul. Sehingga menjadikan sebuah rangkaian cerita menceritakan pribadi yang pribadi itu ada A, B, C, D. Pribadi Asa juga pribadinya Tuhan. Jadi ada titik demi titik. Saya menemukan mutiara itu di tanah di mana saya dituntun Roh Kudus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya ketemu, saya angkat gini, gini ya jadinya ya. Lalu saya jalan lagi, naik tangga selanjutnya. Ketemu mutiara lagi saudaraku. Dan biasanya kan membahas itu satu rangkaian besar, menjadikan sebuah satu titik. Ini enggak saudaraku. Ternyata menceritakan titik demi titik. Saya temui di kisah Raja Asa. Asik banget saudaraku. Ya, nah itulah dinamisasi Tuhan salah satunya. Untuk orang-orang yang gemar atau haus dan lapar akan kebenaran. Dia bisa menemukan sesuatu yang berbeda dari kisah cerita. Di mana cerita ini pernah saya baca. Juga ada beberapa hamba Tuhan yang pasti sudah mengkhotbahkan dan juga pernah pasti saya dengar.
Tapi hari ini ada sesuatu kayak dibawa masuk ke daerah yang berbeda, situasi berbeda, tempat yang khusus. Di mana saya menemukan di antara rimbunan belantara, kayak kita menaiki sebuah bukit, di mana itu saya tangga demi tangga itu ada batu, ada rumput, ya tangga-tangga kecil itu. Saya menemukan mutiara demi mutiara di antara semak-semak. Kenapa? Kalau saya baca langsung tidak keluar. Tapi ketika saya membahasnya, memperkatakannya, wahyu itu muncul, saudaraku. Lalu terlihatlah Asa seperti apa. Keluarlah rahasianya. Kenapa Asa sampai seperti itu? Padahal awalnya Asa seperti gini. Bahkan sebelum menjadi raja, Asa membangun pengetahuan yang luar biasa tentang Tuhan. Karena tanpa itu Asa tidak akan menyingkirkan berhala. Tidak akan dia singkirkan semuanya. Termasuk tugu-tugu berhala. Bersih dari pengaruh setan. Negara yang dipegang pemerintahnya oleh Asa. Dan itu semua dipandang baik dan benar oleh Allah. Asa mengerti, tahu, punya pengetahuan tentang pribadi Allah. Tetapi kenapa kok akhir hidupnya meleset demikian jauh, saudaraku? Di dalam perjalanan keberhasilan 35 tahun. Dan itu saya mendapatkan mutiara-mutiara ini. Yang gak bisa dibahas di awal. Tapi semakin kita membicarakannya, semakin mendengar firman Tuhan, semakin bertambah tebalnya iman kita, di situ semakin penglihatan kita semakin tajam. Yang namanya alam surgawi memberitahu sesuatu dari Bapak surgawi. Pengurapan itu akan mengajarkan kamu akan segala sesuatu. Roh Kudus menerangi, mengilhamkan tulisan itu, saudaraku. Sehingga sampai episode yang lalu, yaitu episode kelima, di mana Allah yang berperang di depan bangsa Israel, bangsa Yehuda, di mana tinggal menuai jarahan. Tetapi di sana itu masih terlihat namanya Asa. Tapi ada satu titik mulai timbul, Asa mulai menasihati Tuhan. Tetapi di dalam itu Tuhan ternyata ketika Asa berdoa, semua jawaban doa Asa dijawab dengan Allah memukul kalah Raja Sera dan orang-orang Ethiopia. 1 juta orang ditewaskan semua. Setelah dipukul kalah oleh Allah. Tidak punya kemampuan. Kereta perangnya juga habis. Misteri buat kita. Tetapi hasilnya jarahan yang dibawa pulang orang Yuda. Dan ada bonus dengan ayat selanjutnya. Di dalam doa Asa semuanya itu kepenuhan Roh Kudus, semuanya benar. Tapi ada satu titik yang Roh Kudus nyatakan, ini pribadi Asa yang mulai salah, mulai menasehati aku. Akunya itu Tuhan. Tiba-tiba muncul itu saudaraku. Yang diawali semua dengan perjalanan Asa itu begitu baiknya, begitu benarnya, begitu hebatnya sama Tuhan. Sehingga mengingatkan tentang perbuatan-perbuatan anak-anak Tuhan. Di mana seringkali kita mendapati si A, si B, si C. Ada beberapa orang yang mirip dengan Asa. Orang yang mengenal Tuhan, punya pengetahuan tentang Tuhan sebelum berhasil. Tapi setelah berhasil malah seperti Asa. Tidak bisa dikoreksi. Ketika permasalahan datang malah menjarah hartanya Tuhan. Loh. Malah mengambil persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Ternyata reaksi Tuhan dengan menegur Asa dalam sekian lama keberhasilannya. Yang pertama dibangun oleh karena talenta Asa membangun kekuatan perang dalam bertahan, membangun kubu-kubu benteng, menara-menara, di mana kekuatan kota itu dipagari oleh 500.000 lebih prajurit dengan segala perlengkapan perang. Tetapi tidak dipakai oleh Allah untuk menyerbu. Allah yang mengalahkan 1 juta prajurit dipimpin oleh Raja Zera. Dengan perlengkapan perang yang sangat canggih yang tidak dimiliki oleh Asa. Sehingga Asa tinggal namanya mengejar dan menewaskan 1 juta prajurit. Setelah itu mendapat jarahan di kota Gerar. Plus bonus dikasih area teritori.
Untuk apa? Mendapatkan berkat lebih. Sehingga kita harus belajar dari Tuhan. Roh Kudus mewahyukan ketika kita dekat sama Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu berkenan kepada Tuhan. Dengan salah satunya menyingkirkan berhala-berhala di dalam diri kita. Lalu kita mulai membangun, diberi kesempatan Tuhan, kita mulai melayani dengan rajin. Bekerja dengan rajin. Mulai melebarkan sayap perusahaan. Mulai lebih dipakai Tuhan dalam pelayanan. Diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi 10 tahun. Karena Allah bekerja memberi keamanan pertama 10 tahun. Setelah itu sampai tahun ke-35. Asa akhirnya memiliki kekuatan yang hebat dalam kehidupannya. Asa yang membangun, karena ditulis Asa berhasil atau bangsa Yehuda berhasil membangun. Tidak ditulis Tuhan. Tuhan cuma memberi kontribusi memagari dengan keamanan. Setelah itu timbullah masalah. Diuji bangunan imannya Asa. Ternyata kokoh kuat. Oleh karena Allah berbicara, Asa melakukan yang baik dan benar. 10 tahun Asa luar biasa bersama Tuhan. Di awal pemerintahan dia, ketika usia muda dia diangkat jadi raja. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Taat sepenuhnya, melakukan segala itu menyenangkan Tuhan. Nah, setelah itu berjalan kejayaan Asa 25 tahun. Tetapi ketika dalam tahun ke-10, tiba-tiba Raja Sera datang, ujian datang. Asa datang kepada Tuhan, berdoa walaupun ada satu hal yang mulai timbul, kesalahan Asa menasihati Tuhan. Tapi doa Asa adalah doa yang sangat indah di hadapan Tuhan. Merendahkan diri secara realita, mengakui kebesaran Tuhan, mengakui masalah yang tidak bisa dia selesaikan, mengakui bahwa dia kecil. Asa berlutut di bawah kaki Tuhan, menceritakan masalah dengan sebenarnya, tidak berpura-pura dengan iman, tidak memuji-muji tapi tidak bercerita. Asa membeberkan semuanya terang-terangan keadaan itu. Karena Allah bekerja melalui situasi realita hidup kita. Sehingga Allah gampang menolong kita. Gampang menyelesaikan masalah kita. Lalu kita mendapat jarahan dari masalah kita. Mendapat keuntungan dari masalah kita. Karena kita bergantung kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan menceritakan apa adanya. Tidak menyalahkan kanan kiri. Tidak berusaha sendiri. Semua menunggu Tuhan. Sehingga Allah bergerak memukul kalah bangsa Ethiopia 1 juta prajurit. Sehingga Asa dan laskarnya tinggal mengejar, menghabisi 1 juta orang. Enggak main-main saudaraku 1 juta orang. Ngayun pedang bunuh orang 1 juta itu capek saudaraku. Hitung 500 lebih 1 orang itu 2 orang. Tapi Tuhan berikan namanya hasil jarahan di Gerar. Tapi ada satu hal mutiara kita temukan lagi. Tentang Tuhan. Kalau kita menjadi seperti Asa di awal seperti ini. Tuhan memberikan bonus teritori. Daerah di seputar Gerar. Itu ternyata jarahannya lebih besar. Ketika kita taat dan setia terhadap Tuhan. Tetap bekerja untuk Tuhan. Tetap melayani sesuai kehendak Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Rajin melayani, rajin bekerja. Menjadi berkat di mana-mana. Dipakai Tuhan dengan karunia. Dipakai Tuhan dengan talenta. Seperti teman saya waktu itu. Akhirnya pekerjaannya bukan satu. Tuhan berikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Di mana itu jauh lebih besar hasilnya daripada yang pertama yang Tuhan berkati. Itulah artinya. Bagaimana akhirnya Raja Asa dan namanya rakyat Yehuda, pasukan Yehuda, itu di seputaran Gerar itu demikian banyaknya kota, memiliki kekayaan yang lebih daripada Gerar. Bonusnya lebih daripada pokok pertama yang diterima. Hanya Tuhan yang bisa menyediakan itu. Kalau hukum dunia, saudaraku, seberapa kamu pandai berbisnis, seberapa kamu bisa dapat uang. Apalagi seberapa pandai kamu menipu, seberapa pandai kamu cepat kaya.
Seberapa rajin kamu bekerja, seberapa rajin kamu mendapatkannya. Tetapi kalau hukum Tuhan berbeda. Datang kepada Tuhan setelah kita melakukan segala sesuatu maksimal. Melakukan segala sesuatu yang terbaik. Kuberi yang terbaik bagimu. Gitu saudaraku. Kurelakan segalanya. Semangat gitu saudaraku ya. Nah, di situ ketika masalah datang, kita tetap menjadi yang terbaik datang di hadapan Tuhan. Ketika kita bekerja itu, kita bekerja menjadi yang terbaik. Jangan jadi sandungan. Ketika melayani dengan rajin yang terbaik. Jangan jadi sandungan malas. Ketika memberi sama Tuhan, beri yang terbaik persembahannya. Jangan yang timpang, jangan yang pincang. Dan tidak boleh sebagian seperti Kain. Ikut apa yang Tuhan mau. Nah, setelah itu saudara melayani betul sungguh-sungguh semampu saudara. Itulah Asa. Ketika dia melayani Tuhan, lalu dia membangun kekuatan hidupnya dengan namanya talenta dia, berdirilah kokoh kerajaan itu dengan pertahanan yang luar biasa. Tetapi datanglah ujian masalah, tak gentar Asa. Asa datang kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Dan dia berbicara apa adanya jujur, melihat masalah secara realita, situasi dia ungkapkan. Karena itu musimnya Tuhan. Reaksi namanya Asa itu tepat sekali. Reaksi musim atau waktu Tuhan dan keadaan yang ada. Asa ungkapkan semua. Sehingga Allah itu bangkit. Allah nggak ngomong apapun terhadap doa Asa. Allah itu nggak cerewet. Allah itu nggak terlalu kepo kayak manusia. Nggak punya syarat kayak manusia. Memberi kok punya syarat. Memberi kok dikurang-kurangin. Memberi kok tergantung keadaan. Itulah manusia yang salah hatinya sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak, dia langsung memberi terbaik. Dia pukul kalah masalah itu. Dia pukul kalah namanya pasukan Ethiopia. Dan setelah itu, setelah dikalahkan, Tuhan inginkan kita yang meratakan semuanya. Asa dan prajuritnya membunuh 1 juta prajurit yang sangat membuat Asa ketakutan. Dengan mudahnya diberikan yang namanya hasil jarahan yang besar. Ketika masalah selesai, Tuhan berikan berkatnya melalui masalah itu. Tetapi lebih aneh lagi. Setelah jarahan itu kita ambil, ditambah-tambahkan sama Tuhan. Mari kita tengok firman Tuhan. Itu kebenarannya saudaraku. Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas. Sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Mati semua 1 juta. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan. Dan tentaranya. Enggak ditulis tentaranya Asa ya. Ini misteri. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Ayat selanjutnya saudaraku. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar. Ayat sebelumnya mengatakan bahwa Asa mengajar mereka sampai ke Gerar, ditewaskan. Mereka dapat jarahan yang besar. Lalu ayat selanjutnya, ayat ini mengatakan, tolong ditampilkan. Mereka mengalahkan kota di sekeliling Gerar. Karena ketakutan yang datang dari Tuhan menimpa penduduknya. Pahami ini dulu 2 hal ini saudaraku. Mari kita bercerita tentang 2 hal ini. Izinkan Roh Kudus menginspirasi kita semua. Dalam hal ini sudah tidak ada argumentasi lagi. Bagaimana Raja Asa tinggal memusnahkan, membunuh pasukan 1 juta. Karena dikejar sampai Gerar, dari awal sampai Gerar habis. Setelah itu mereka menjarah semua di Gerar. Plus, Raja Asa mendapati, wow, ternyata di
kota sebelah ini ada lembu lebih banyak, onta lebih banyak. Setelah masalah selesai, di dalam masalah itu malah ada bisnis yang besar. Setelah selesai, di dalam masalah pelayanan itu ada pelayanan yang lebih besar. Tuhan berbicara di tengah badai. Raja Wali akan diuji kekuatannya di tengah badai. Tuhan juga siap, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan mencurahkan berkat atasmu? Tuhan katakan ditulis oleh hambanya melalui wahyu dari Tuhan di kitab Maleakhi. Bawalah seluruh persembahanmu ke dalam rumahku. Yaitu persembahan persepuluhan. Kalau tidak, saudara baca di atasnya. Penipu Yakub. Kamu punya jiwa penipu dalam bisnis seperti Yakub. Dan ditulis supaya ada makanan di rumahku. Gak boleh atur-atur makannya hamba Tuhan. Gak boleh atur-atur hamba Tuhan mau beli apa. Biarkan Tuhan yang mengadili kalau hamba Tuhan itu seperti Imam Eli. Dia dan keturunannya, 3 turunan itu mati bareng. Kakek, anak, cucu mati bareng. Karena Tuhan berfirman. Mengadili, menghukum Imam Eli, hambanya. Dan penerusnya bukan anaknya. Nabi Samuel yang ditunjuk. Tuhan punya cara mengadili hamba-hambanya. Tuhan punya cara membakar rumahnya. Supaya kembali pada kemurnian. Bukan umatnya atau pekerja gereja. Bukan penatua atau majelis gereja. Tuhan yang akan mengadili. Beri tempat buat murka Allah. Dan itu Allah membutuhkan waktu dari namanya realita keadaan yang ada nanti. Dibakar itu gereja nanti sama Tuhan. Situasi akan menjadi panas. Tuhan sedang bekerja. Dalam rumahku. Itu yang pertama kali aku akan mengujinya. Membakarnya. Itu Tuhan. Sehingga ayat selanjutnya dikatakan. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Kalau kau membawa berkatmu untuk makanan di rumahku. Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Tidak ada satu ayat Alkitab yang mengatakan Allah menantang hal ini. Allah minta diuji. Berarti lebih dari kepastian. Karena Allah yang mengatakan. Bukan manusia. Bukan pribadi yang lain. Itulah hukum-hukum Allah termasuk perpuluhan. Sehingga jangan sembunyikan perpuluhanmu. Ada lagi tentang Hagai. Ketika namanya rumah Allah tidak dibangun. Pastori tidak bangun, kamu bangun rumahmu mewah. Kamu mestinya mengambil itu hasil 10 cedok, tinggal 5 cedok. Baca kitab Hagai. Tetapi ketika setelah batu pertama diletakkan untuk pembangunan rumah Allah, Tuhan cuma ngomong, Tuhan tidak kepo. Tuhan itu real melakukan, hasil kamu akan nikmati. Dia bukan cuma pandai berjanji untuk dia genapi. Tidak. Dia cuma ngomong, aku akan memberkati kamu. Itulah persembahan Hagai, saudaraku. Persembahan diakonia. Berilah maka kamu akan diberi. Satu takaran baik dipadakan curahkan dari bahanmu. Kepada orang berbelas kasihan, aku akan memberikan belas kasihan. Barang siapa melihat saudaranya kekurangan, tapi dia tidak memberi, sesungguhnya dia sudah berdosa terhadap Tuhan. Baca kitab Yakobus. Kalau kamu punya iman, melihat saudaramu kekurangan, kamu cuma doakan, imanmu mati. Sampai Yakobus ngomong, ya sudah kalau kamu gak mau. Kamu dengan imanmu, aku dengan perbuatanku.
Yang diangkat oleh Yakobus tentang kepada pemberian terhadap saudara-saudaramu yang kekurangan. Itu diakonia, saudaraku. 3 hal ini yang jelas-jelas boleh digambarkan oleh kita. Yang lain itu perayaan. Saya tuh heran, saudaraku ya. Maaf, ini mungkin dianggap curhat yang salah. Ada banyak gereja, banyak pelayanan. Ketika Natal, itu uang yang dituangkan itu ratusan juta. Tetapi saya melihat hamba Tuhan full timernya itu melarat, saudaraku. Ada lagi saya melihat untuk mengundang hamba Tuhan berkhotbah di gerejanya, untuk memberikan persembahan kasih aja, mereka nggak punya uang loh, saudaraku. Ibadah mobil berderet-deret. Jadi kalau menuju sebuah gereja lihat mobil berderet-deret, belum tentu menyatakan kas gereja itu punya duit. Karena yang datang tidak membawa duitnya, dia ingin membawa pulang Tuhannya. Itu ada kita temui. Dan ada seorang gembala yang berkeluh kesah sama saya. Ketika beliau ngobrol sharing sama saya cuma bilang, Pak coba undanglah hamba-hamba Tuhan. Gitu. Ya kita sediakan berkat tuh hamba Tuhan. Gitu. Saya lihat gerejanya memang bagus. Itu orang yang punya duit banyak. Yang punya duit banyak itu ada. Semua cuma ngomong gede, ngomong firman. Ketika saya datang ngomong firman. Cerita firman, dapat firman. Tapi gembalanya ngomong gini. Kalau ibadah ini, mobil aja berderet banyak Pak, duit gak ada. Wow! Itu yang duduk palsu semua ternyata. Gembalanya itu mengucapkan itu benar saudaraku. Untuk memberi seorang pembicara aja, dengan yang namanya Natalan keluar duit 100 juta lebih. Forward gitu loh. Curhat yang salah nih saudaraku. Saya sampai kepliang gitu loh saudaraku. Puyeng saya. Dan memang saya curiga gereja ini seperti ini karakternya. Kasihan Pak Gembala. Pak harus full time. Istri saya nggak menyetujui Pak. Saya full time gimana caranya saya hidup? Oh kasihnya gereja kosong? Hah? Lah. Segitu banyak mobil, segitu banyak orang kaya dan ada yang punya kekayaan. Gereja kasih kosong. Lalu pada suatu kali terjadi yang namanya pengumuman persembahan Natal. Karena menjelang Natal. Wow, duitnya ratusan juta yang masuk. Wow, berarti nggak ada namanya persembahan yang masuk nih. Kecuali perayaan pesta. Full timernya, Masya Allah. Maaf saudaraku, ini kebenaran. Gitu. Kalau Asa berbeda. Asa berbeda saudaraku. Daud berbeda. Tetapi mereka terjebak dalam perilaku keberhasilan. Sehingga apapun firman Tuhan harus kita lakukan. Bukan karena kita tidak memberi persembahan kita salah. Bukan juga karena kita memberi persembahan banyak kita salah. Karena pribadi kita yang salah. Tidak memberi persembahan salah, memberi persembahan banyak, melakukan kesalahan juga sama saja. Persembahan Tuhan kembalikan, aku akan memberkati kamu, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Kepada yang berbelas kasihan, aku melakukan belas kasihan. Sehingga ada orang yang memberi terhadap gereja, memberi terhadap pelayanan, memberi terhadap hamba Tuhan semakin kaya. Tetapi hidupnya gersang. Boro-boro bisa khotbah, nangkep firman aja susah. Bertahun-tahun di gereja. Penyandang dana gereja. Tapi tidak mengenal Allahnya. Karena hidupnya seperti Asa salah satunya. Hidupnya seperti Daud, hidupnya seperti Saul. Tetapi ketika dekat dengan Tuhan, Raja Asa mendapatkan bonus
Yang dimulai Tuhan yang mengalahkan masalahnya. Tuhan yang mengalahkan musuh-musuhnya. Setelah itu tinggal kita meratakannya aja, tinggal bunuh aja itu pasukan. Sampai ke Gerar. Ternyata setelah habis masalah itu, timbullah berkat dari masalah itu. Dan mutiara selanjutnya, di dalam pekerjaan ini ternyata agak kesono dikit dapat duit. Kesono dikit dapat duit. Pekerjaan yang mendapat masalah akhirnya berkembang menghasilkan jauh lebih banyak dari yang pernah dihasilkan. Pelayanan yang dibangun karena mendapat masalah itu rasanya hancur. Tetapi di dalam masalah itu malah dibangun pelayanan yang baru yang jauh lebih hebat. Banyak sekali kesaksian seperti ini saudaraku. Itu kisah Raja Asa ketika di awal. Sehingga Raja Asa mendapat jarahan di seputar Gerar. Kota demi kota. Dan jarahannya nggak main-main saudaraku. Yuk, tolong ditampilkan firman-Nya. Mereka mengalahkan semua kota sekeliling Gerar. Sehingga di dalam masalah itu saudaraku, semua bisnis kita kuasai. Di dalam pelayanan yang bermasalah itu, semua pelayanan kita kuasai malah menjarah ke pelayanan yang lain. Ada gereja yang membuka cabang, ada yang namanya gereja membeli ruang-ruang sebelahnya atau pindah ke ruang yang lebih besar. Dari ibadah 1 kali menjadi ibadah yang sampai 7 kali. Karena Tuhan mengalahkan masalah. Tapi di dalam masalah itu ada berkat. Di dalam berkat itu masih ada berkat yang lain. Oleh karena masalah. Tetapi yang patut dicatat reaksi daripada Raja Asa. Reaksi daripada kita. Yang dibangun ketika reaksi itu terjadi oleh perjalanan di mana sekian lama 10 tahun Raja Asa melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan sebelum menjadi kaya, sebelum menjadi raja yang berhasil, Raja Asa membangun pengetahuan pengenalan tentang Allah. Yang pertama, ada anak Tuhan yang betul-betul tekun ibadah, tekun mengikuti pengajaran, tekun mengikuti program gereja, sehingga sampai satu titik melayani Tuhan, punya pengetahuan tentang Tuhan. Setelah dia menjadi berhasil nih, wah dia jadi bos nih, atau jadi orang yang dipakai Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Berusaha untuk mengembangkan pelayanan gereja, pelayanan pesternya. Berusaha untuk menjadi berkat di dalam pekerjaan dia. Untuk pelayanan, untuk keluarga, untuk saudara, sanak famili. Dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan ujung bumi. Perusahaannya jadi berkat termasuk pada saudara-saudara kita yang bukan anak Tuhan. Itu Raja Asa. Jadi sebelum menjadi raja, dia membangun pengetahuan tentang Yesus. Lalu dia setelah jadi raja, dia melakukan lebih lagi untuk Yesus. Nah, datanglah masalah. Di dalam masalah itu, karena reaksi yang sudah terbentuk sekian puluh tahun, reaksinya itu mengandalkan Tuhan. Tapi ujungnya bisa meninggalkan Tuhan. Ngeri nggak saudaraku? Aneh nggak menurut saudara? Enggak. Alkitab adalah kenyataan anak manusia. Alkitab adalah cerita kebenaran yang terjadi. Dan itu bisa terjadi pada setiap orang ketika hidup seperti Asa. Ketika setelah berhasil tidak membangun hubungan dinamis dengan Allah. Tidak membangun hubungan yang dinamis di dalam pekerjaannya dengan Allah. Tidak membangun hubungan dinamis di dalam pekerjaan pelayanannya dengan Allah. Termasuk dengan manusia. Menjadi sombong, tinggi hati, angkuh. Sehingga dia mulai berhantam-hantaman. Dengan setiap apa yang Tuhan tegur. Tuhan nyatakan realitanya. Karena Asa menangkap, memenjarakan hamba Tuhan. Yang dipakai Tuhan menyampaikan suara Tuhan atau koreksi. Pada sekian puluh tahun saudaraku. Menjadi anak rohani yang luar biasa baik.
lalu menjadi hamba Tuhan, menjadi pekerja, lalu menjadi bos yang baik. Lalu mendapatkan jarahan dari pekerjaan dia karena mendapat masalah yang besar. Tiba-tiba pastor doakan saya mendapat masalah yang besar. Pastor doakan saya, pelayanan saya kok jadi tragedi begini, pastor ditolak di mana-mana. Tetapi dalam masalah itu karena mengandalkan Tuhan, karena melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, hormat dengan pastornya, hormat dengan orang lebih tua, tetap melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, berdoa sungguh-sungguh bertalu-talu kepada Tuhan. Tapi muncullah satu buah kesalahan karena sudah merasa diri besar, agak susah diberitahu. Ketika pastor ngomong gak enak sedikit, mukanya mulai berubah walaupun belum membantah. Diberi namanya pelayanan yang agak bagaimana itu, agak keberatan. Kalau boleh pastor, gimana kalau gini? Mulai mengambil alih apa yang Tuhan letakkan di pastornya. Mulai memberikan peran pemenang yang enggak diberikan pastornya. Mulai menjadi hawa. Yang akhirnya melihat buah terlarang itu menarik. Karena mendapat pengikut yang banyak, karena punya uang banyak, mulai memberontak terhadap pastornya. Mulai melawan kebenaran yang didengungkan di gereja. Setiap pembicara yang tidak disukai, pasti dikonter sama dia. Tidak diterima, direnungkan. Tapi dia counter, saudaraku. Karena pertumbuhan dalam keberhasilan seperti Raja Asa. Tetapi ketika masalah itu datang, karena tetap mengandalkan Tuhan, ingat karena tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan itu bergerak lebih dulu. Tuhan memberikan kemenangan, masalah itu dihancurkan. Tinggal kita ratakan, setelah itu timbullah berkat. Tetapi di dalam berkat itu ada yang jauh lebih besar lagi, melahirkan berkat yang lain. Pelayanannya jauh lebih banyak, pengikutnya jauh lebih banyak setelah mengalami proses dari Tuhan. Tapi pada akhirnya memberontak terhadap pastornya. Pecahlah gereja itu. Banyak terjadi itu, saudaraku. Akhirnya keluar dari gereja. Gak cocok lagi dengan pastor. Waktu belum apa-apa, kenapa kok selalu ya? Tapi ketika punya uang, kenapa selalu tidak? Itu banyak terjadi di pelayanan, saudaraku. Itulah beban seorang pastor. Maka semakin berkembanglah Raja Asa. Semakin berhasillah orang-orang ini. Dan jalan yang didapatkan itu yang terbaik, saudaraku. Ingat, di dalam yang terbaik yang kita dapatkan dari Tuhan, itu ada tantangan dari Tuhan. Setiap berkat yang kita terima, itu ada tantangan dari Tuhan. Mari kita menginjak ayat selanjutnya. Ini penutupnya untuk pasal 14, saudaraku. Ayat 14. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarai semua kota itu karena jaran yang besar terdapat di situ. Tuhan bekerja nggak pernah nanggung, saudaraku. Tuhan dinamis itu artinya Tuhan itu dinamis. Kuasanya kalau dinyatakan, kalau peperangan dia nyatakan, kalau kemenangan dinyatakan itu menjadi ledakan bom atom, boom, di mana itu api menyambar kemana-mana. Sehingga Gerar dan sekelilingnya dimenangkan, dirampasi oleh Raja Asa. Karena Tuhan memberikan roh ketakutan. Coba bayangkan sebuah kerajaan di mana itu punya 1 juta tentara. Berarti kerajaan itu, kota-kotanya itu berkubu. Pasti ada raja-raja daerah. Mereka punya pasukan-pasukan, mereka punya kekuatan menjaga kubu benteng kotanya pada zaman itu. Tapi Allah tidak pernah bekerja setengah, walaupun kamu mulai salah. Sehingga keberhasilan, lalu kita melihat itu karena perbuatan Allah, itu tidak menjamin kita itu benar, saudaraku. Walaupun kita terima mujizat, walaupun jelas-jelas Tuhan menangkan perkara kita, itu tidak menyatakan kita itu benar di dalam kita. Perkara itu benar di hadapan Tuhan. Tapi tidak menyatakan kebenaranmu. Hanya karena di dalam perkara itu kamu datang kepada Tuhan. Dan perkataanmu benar dalam doamu.
Tapi tetap ada satu yang tidak benar. Tuhan bekerja seperti bom. Buam. Tuhan memberikan rasa ketakutan terhadap penduduk kota-kota itu. Sehingga dengan mudahnya Raja Asa dengan rakyat Yehuda semua menjara. Yang terbaik yang bukan ada di Gerar. Ada berkat-berkat tersembunyi ketika saudara mengandalkan Tuhan. Ada berkat-berkat lebih daripada biasa saudara terima. Ada pengurapan Allah, kuasa Allah yang lebih saudara akan terima ketika saudara mengandalkan Tuhan. Ketika mulai mendapatkan masalah dan Tuhan menyelesaikan masalah itu. Sehingga dalam masalah itu timbullah namanya berkat, timbullah pekerjaan yang baru, timbullah pelayanan yang lebih besar. Dan sebagainya. Dan itu akan terus bertumbuh menjadi besar, menjadi hebat, menjadi kuat. Dan itu berkat yang besar, yang terbaik di dunia ini yang Tuhan beri. Saudara garis bawah ini dulu kita berhenti di sini. Yang terbaik Tuhan beri. Karena Raja Asa sebelum menjadi raja sampai menjadi raja di dalam 10 tahun itu dia membangun hubungan yang dinamis dengan Tuhan. Sehingga membuat Tuhan memberikan dinamisnya. Dan dinamis selalu kuasa Allah, penyertaan Allah selalu melahirkan kamu mendapat terbaik di dunia ini. Karena di Timur Tengah tidak ada hewan yang lebih mahal daripada onta. Tolong ditayangkan ayat 15. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka. Dan banyak kambing, domba, dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Coba bayangin saudaraku. Oleh karena membangun rohani yang benar, hubungan dinamis sama Allah. Puluhan tahun Asa sampai menjadi raja. Lalu berhasil menjadi raja yang hebat. Membangun kekuatan, membangun ekonomi pengusaha yang hebat. Perhatikan ini saudaraku. Mulai timbulan tidak benar, tapi karena tetap melakukan yang benar, Tuhan membela Asa di dalam masalah itu. Sehingga dinamisnya Allah bekerja. Lalu Allah menunjukkan, menyatakan, merampasi semua pekerjaan-pekerjaan yang lain yang diduduki, yang dirampasi. Pelayanan-pelayanan yang lain yang menjadikan di sana terletak berkat Tuhan yang tersembunyi yang jauh lebih besar daripada Gerar. Tuhan berikan yang terbaik. Tapi setelah itu saudaraku, baru film kejatuhan Asa itu terjadi. Kita sampai episode ini kita sudah belajar. Pertumbuhan Asa yang luar biasa. Di mana dinamisnya Asa. Itu melahirkan dinamisnya Allah. Di mana Allah menguji Asa di dalam puncak-puncaknya. Namanya masalah. Dan Asa melakukannya, datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Di mana Allah membawa Asa naik terbang tinggi. Di mana Allah sendiri menggendong Asa. Itulah bagi orang-orang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan dengan dinamis. Allah akan menggendong ketika masalah itu kamu tidak mampu. Dan Allah akan mengalahkan masalah itu. Justru di dalam masalah itu akan timbul berkat yang besar. Pekerjaan yang jauh lebih besar, hasil yang jauh lebih besar, pelayanan yang jauh lebih besar, berkat yang lebih besar, dan sebagainya. Nah, di dalam masalah itu terjadilah lebih lagi bonus teritori. Di mana seputarnya ini menghasilkan jaran yang jauh lebih besar. Masih ada lagi tenda-tenda kemah. Di luar kota-kota yang dijara ada namanya penggembalaan peternakan yang juga dirampasi. Bagaimana hebatnya Allah kita. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mau melakukan, memberkati sampai seperti itu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika Raja Asa membangun hubungan dinamis dengan Tuhan. Dan hasilnya dinamis Tuhan yang tidak habis-habisnya kasih dan rahmatnya. Berkatnya melimpah-limpah. Sampai kepada anak cucu orang benar. Tetapi di dalam keberhasilan, perjalanan 25 tahun kemudian, itu berbicara berbeda. Karena pribadi Asa yang berbeda. Kita akan lanjutkan ke episode selanjutnya di pasal 15, saudaraku. Tragis sekali. Sehingga kita tutup dalam pasal 14 ini. Kita ulangi dari awal.
Yang namanya pengikutan kita akan Tuhan, pengejaran kita akan Tuhan, tidak boleh transaksional, harus tulus. Karena Tuhan akan mengangkat kita. Di dalam pengangkatan Tuhan, keberhasilan kita, setelah kita berhasil, kita mendapat masalah, mujizat Tuhan terjadi, kita ditambah-tambahkan kebesarannya. Kitanya. Karena kita diberi kesempatan berhasil, lalu diberikan namanya lagi mengejar keberhasilan, yaitu pasukan Ethiopia. Lalu kita mulai mendapatkan harta lebih lagi sampai kepada perusahaan-perusahaan yang lain, pelayanan-pelayanan yang lain, sampai kepada desa-desa, yaitu para penggembala. Di mana terdapat harta yang lebih lagi daripada jarahan kota. Aneh kan? Mutiaranya di sini. Saya ngeh itu lihat. Unta, ini paling mahal nih. Yang terbaik ternyata di desa. Cuman akibat daripada masalah. Berkat Tuhan itu yang paling hebat, ternyata yang paling mahal, paling terbaik, itu berawal dari masalah. Masalah melahirkan berkat, itu tidak terbaik. Akibat daripada masalah yang sudah ditaklukkan, itu kita mendapat berkat dan kita mendapat berkat lagi dari teritorinya. Setelah itu kita masih dikasih lebih baik lagi. Mana ada Allah seperti ini. Merampasi unta, saudaraku. Walaupun ada kambing domba. Sehingga membuat Raja Asa dan rakyat Yehuda itu kaya raya dan ditakuti. Karena roh Tuhan memberikan roh takut. Dan ketika Tuhan memberi sesuatu, dia tidak pernah membangkit-bangkit. Itu ditulis Alkitab. Sehingga roh ketakutan itu tetap ada di Raja Ethiopia. Sehingga penghasilan atau berkat yang saudara terima, pelayanan, pekerjaan atau apapun yang memberkati saudara, itu akan abadi. Janji Allah abadi eternity. Namun nanti di pasal 15, kita akan melihat sampai pasal 16, bagaimana Raja Asa terseret arus keberhasilan itu, membuat dia melupakan Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita sudahi pasal 14. Menjadi renungan buat kita. Allah selalu terus mengulang-ulang pesannya. Bagaimana yang diawali dengan namanya transaksional. Akhirnya diakhiri dengan bukannya tidak mengandalkan Tuhan. Ditulis Raja Asa tidak meminta pertolongan Tuhan. Terpuruk demikian dalamnya, mati dalam sakit. Saya juga teringat banyak kali melayani pada waktu yang lampau, ketemu orang-orang seperti ini. Ini orang yang mantan dipakai Tuhan menjadi panglima sebuah daerah. Semua orang mengenal nama dia. Dia memegang sebuah pelayanan dengan nama itu yang berpusatkan di Jakarta. Tapi dia punya karunia khusus pengkhotbah dan punya karunia melepaskan anak Tuhan dari roh jahat. Itu terkenal di sebuah pulau, saudaraku. Tidak ada yang tidak menaruh hormat terhadap dia. Tapi akhirnya meninggalkan pelayanan yang dia bangun. Lalu dia masuk ke kota lain. Dengan menjual benda-benda mistik. Meninggalkan keluarga. Lalu banyak peristiwa tidak baik di tempat dia berada. Tanpa perintah Tuhan. Untuk dia melangkah ke kota yang lain. Bertahun-tahun. Seseorang yang luar biasa buat Tuhan. Menyerahkan diri, menyerahkan segala sesuatunya. Cintanya sama Tuhan, khotbahnya, pelayanannya luar biasa. Tuhan angkat tinggi, saudaraku. Tapi setelah itu mati kena kanker. Dalam kemiskinan. Tragis sekali, saudaraku. Orang itu salah satu orang yang saya akui pelayanannya. Saya juga hormati pelayanan dia. Tetapi akhir hidupnya membuat dia mati di dalam kesakitan. Amin, saudaraku. Biarlah firman Tuhan yang ada di pasal 14 ini, 8 episode ini, mengajarkan kita bagaimana punya hati yang menetap terhadap Allah. Tetap taat dan setia. Nggak boleh transaksional. Tetap mengandalkan Tuhan. Lalu jangan tenggelam di dalam keberhasilan. Di mana itu akan menyeret kita. Kita akan mengandalkan keberhasilan itu. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi.
Dan kita tidak pernah berdoa lagi minta pertolongan Tuhan seperti Raja Asa. Malah kita sendiri melakukan merampas harta rumah Tuhan. Kita tidak memberkati dengan baik pelayanan. Kita cuma taunya kita mengelola kerajaan kita sendiri. Sehingga kita menghadapi masalah, kita mengambil milik kepunyaan Tuhan. Dan setelah itu, kita sakit. Kita sakit artinya kita mengalami hal yang buruk dalam hidup kita. Tetapi ingat, misterinya hati Asa tetap keras. Mudah-mudahan kita menemukan mutiara-mutiara di pasal 15-16. Di mana menyatakan hati Asa yang keras. Asa tidak meminta pertolongan Tuhan. Yang diawali dengan dia menolak firman Tuhan yang disampaikan Nabi Ahia. Lalu dia menyakiti hambanya Nabi Ahia. Dengan namanya menangkap dan memenjarakannya. Kita ambil ini dulu poinnya. Amin saudaraku. Biar ini menjadi renungan yang kuat. Menjadi pelita. Menjadi terang bagi jalan kita. Sehingga kita berhati-hati dalam keberhasilan. Kita tetap mengingat Tuhan. Kita tidak boleh ambil milik kepunyaan Tuhan. Kita tetap taat dan setia. Tetap minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja lebih dan lebih. Sehingga kita mati dalam kemuliaan. Apabila kita kehilangan. Kita tidak akan menjadi seperti Asa. Tetapi kita menjadi seperti Musa. Yang menerima segala keputusan Tuhan dengan oke bos. I'm fine bos. It's okay to be okay bos. Nyantai aja bos. Habis itu Tuhan bicara pada Musa. Kamu naik ke atas gunung. Ini yang akan kuberikan. Dia tidak iri, tidak terus minder. Aduh kenapa teman-temanku kaya sekarang. Kenapa bisnisnya berhasil. Aduh kenapa pelayanan teman-temanku hebat-hebat. Sedang aku seperti ini di desa terus. Atau pelayanan mengajar terus. Atau anak-anak terus dan sebagainya. Dan Tuhan bicara. Setelah ini kamu aku panggil pulang. Tidak ada lagi berkat yang lebih hebat dari ini ya. Mau enggak? Dan Musa bilang, terserah, jadilah menurut kehendak Tuhan. Persis hatinya Yesus. Tapi jadilah menurut kehendakmu. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.